Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Faslun fi syurutis sholati. Faslun, adapun ini fasal, fi syurutis sholati, dalam syarat-syaratnya sholat. Wa syaraitus sholati, adapun syarat-syaratnya sholat. Qoblad dukhuli, sebelum masuk. Fiha, dalam sholat. Khamsatu asya'a, itu 5 perkara. 5 perkara yang menjadi syarat. Artinya syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum sholat dan berlangsung. Nggak boleh kalau ada satu di antara hal tersebut tidak terpenuhi, ya tidak sah sholatnya, kecuali ketika ada uzur, nanti ada pengecualiannya. Thaharatul a'dha'i, 1, sucinya anggota-anggota, minal hadasi, dari hadas, entah itu hadasnya hadas kecil maupun hadas besar, sama, harus disucikan dulu. Hadas kecil disucikan dengan wudu, hadas besar disucikan dengan mandi. Ini kalau terdapat air. Tapi kalau seandainya tidak ditemukan air, maka boleh bersuci menggunakan debu, artinya bertayamum. Terus ada pertanyaan, kalau seandainya air dan debu tidak ditemukan, bagaimana? Bagaimana cara sholatnya? Orang yang dalam keadaan tidak menemukan air maupun debu, atau orang tidak bisa menggunakan air maupun debu karena sakit misal, maka dia tetap wajib sholat. Pokoknya seseorang kalau dia masih ada nyawanya, masih berakal, dia wajib melaksanakan sholat. Dia tetap wajib melaksanakan sholat sekalipun tidak bersuci, entah itu berwudu ataupun bertayamum. Nah, hanya saja nanti bagi dia nanti wajib mengulang sholatnya ketika dia sudah menemukan air maupun debu, wajib mengulang sholatnya. Nah, orang tersebut, orang yang tidak bisa menggunakan air maupun menggunakan debu, itu namanya faqidut tahurain. Wan najasi, dan najis, suci dari hadas dan suci dari najis. Pakaiannya maupun tempat sholatnya harus suci. Badannya itu harus suci. Suci dari najis yang tidak dimakfu. Ada najis-najis yang dimakfu, seperti najis kotoran lalat yang nempel pada pakaian. Nah, itu dimakfu. Atau darahnya kutu, itu dimakfu. Atau misal ada darah jerawat atau bisul darahnya, itu dimakfu selagi masih pada tempatnya. Wasatrul aurati, dan menutupi aurat. Syarat yang kedua
dalam sholat harus menutupi aurat. Bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Menutupi aurat di sini batasannya adalah menutupi warna aurat. Bagi yang mampu ya, menutupi warna aurat. Nggak boleh orang sholat sekalipun auratnya ditutupi tapi kelihatan warna kulitnya. Contohnya orang sholat menggunakan pakaian terawang, kelihatan warna kulitnya, atau menggunakan plastik warna putih rapat, maksudnya dia pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ditutupin plastik semua, tapi plastiknya warna putih ya, kelihatan warna kulitnya, itu nggak sah. Yang dimaksud dengan satrul aurati, menutup aurat di sini adalah menutupi warna aurat, menutupi warna aurat. Atau orang menggunakan pakaian tapi pakaiannya berlobang-lobang sehingga kelihatan warna kulitnya, nggak sah. Bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Nggak boleh menggunakan pakaian yang najis digunakan sholat. Kalau seandainya ada orang tidak mampu karena tidak punya pakaian, atau punya pakaian hanya satu dan pakaiannya najis, waktunya sudah mau habis dan dia mau nyuci, takut waktunya habis, udah dia sholat menggunakan dia sholat tanpa busana. Orang yang tidak punya pakaian sama sekali, tapi sepertinya di zaman sekarang udah nggak ada. Dulu pernah ada di zamannya para sahabat, ada sahabat yang saking fakirnya, saking miskinnya, sampai tidak mempunyai pakaian. Pakaian saja itu dia bergantian sama istrinya kalau pengen keluar dari rumahnya. Wajib menutupi aurat. Dan wajibnya menutupi aurat ini bukan hanya dalam sholat saja. Kalian sudah saya jelaskan batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan bagi perempuan. Di luar sholat pun seseorang harus menutupi auratnya dari pandangan manusia. Sekalipun di tempat yang sepi sendiri, itu seseorang juga harus menutupi auratnya. Tapi auratnya kalau perempuan dalam di tempat yang sepi sendiri, sekalipun itu dalam keadaan gelap loh ya, wajib menutupi auratnya. Paling enggak auratnya adalah antara pusar dan lutut. Kecuali kalau ada kebutuhan membuka auratnya karena ada kebutuhan, misal mandi perlu dibuka, atau contoh-contoh yang lainnya, misal karena ada gatal atau apa. Adapun menutupi aurat dari pandangannya sendiri, menutupi aurat dari pandang. Mungkin tadi ada yang bertanya, kenapa bukannya di tempat yang sepi itu hanya ada dia saja dan tidak ada yang mengetahui hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Iya, benar. Bukankah Allah harus lebih dimalu, atau bukankah Allah hendaknya lebih kamu malui daripada dari pandangan manusia? Kenapa kamu malu dengan pandangan manusia tapi kamu tidak malu tanpa busana dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini lebih-lebih ya. Kalaupun menutup auratnya dari pandangannya sendiri itu tidak wajib, hanya saja makruh melihat kemaluannya sendiri, hukumnya itu tidak haram tapi makruh. Wal ilmu, dan mengetahui, syarat yang selanjutnya yaitu al-wuqufu, berdiri, ala makanin tohirin, pada tempat yang suci. Berdiri pada tempat yang suci. Gak boleh kamu berdirinya di tempat yang najis. Wal ilmu, dan mengetahui,
bidukhulil waktu, dengan masuknya waktu sholat. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Ini syarat-syarat 5 ini harus terpenuhi. Nah, pertama sucinya dari hadas maupun najis, badan, pakaian. Yang kedua menutupi aurat. Ketiga, berdiri di tempat yang suci. Keempat, mengetahui waktunya waktu sholat. Harus dikira-kira dulu. Kalau seandainya nggak ada jam, dilihat, menentukan datangnya waktu sholat. Sudah waktu masuknya waktu sholat atau belum? Kalau kamu nggak tahu dengan perkiraan kamu apakah sholatnya sudah masuk apa belum waktunya, terus kamu sholat saja, nggak boleh. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Nah, ini ada beberapa sholat yang boleh tanpa menghadap kiblat. Ada 2 sholat. Wa yajuzu, dan boleh, tarkul kiblati, meninggalkan kiblat. Maksudnya tidak menghadap kiblat. Fi halataini, dalam 2 keadaan. Fi halataini, dalam 2 keadaan. Diartikan yang bawah ya. Fi halataini, dalam 2 keadaan. Yang bawah baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu. Dalam 2 keadaan. Pertama, fi syiddatil khaufi, dalam keadaan yang sangat menakutkan. Nah, ini bisa jadi dalam keadaan perang, musuh menyerbu dan kamu sedang dalam keadaan sholat. Boleh lari, terserah. Tapi kamu masih dalam keadaan sholat, lari. Itu tidak membatalkan. Ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur, ke selatan. Fi qitalin mubahin, dalam peperangan yang mubah. Maksudnya peperangan yang mubah itu peperangan yang boleh. Peperangan yang bukan haram, yang mubah. Melawan kaum musyrikin yang menyerang. Fardun, salat fardu. Kanat as-sholatu, salatnya, au naflan, atau sunnah. Entah itu salatnya salat fardu maupun salat sunnah. Yang kedua, wa fin nafilati, dan dalam salat sunnah. Fis safari, dalam perjalanan. Alar rohilati, di atas kendaraan. Salat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Boleh kamu tidak menghadap kiblat, ya, karena mengikuti arah kendaraan tersebut. Kendaraan kalau zaman dahulu bisa onta, bisa kuda. Sekarang ya di atas mobil atau di atas dokar, di atas sepeda. Falil musafiri, bagi musafir, safaron mubahan, safar yang mubah. Safar yang mubah itu safar yang boleh. Kalau safar yang haram tidak boleh melakukan ini. Contoh safar yang haram adalah safar dalam perjalanannya untuk menuju tempat yang dilarang. Tempat kamu dalam perjalanan membeli sesuatu yang haram, misal khamr, narkoba, nggak boleh dalam perjalanan kamu melakukan hal ini. Walau qasiron, sekalipun dekat.
At-tanaffulu salat sunnah. Sauba maqsidihi menuju tujuannya. Menuju tujuannya. Waraqibud dabbati dan pengendara hewan. Waraqibud dabbati dan pengendara hewan. La yajibu alaihi tidak wajib baginya. La yajibu alaihi tidak wajib baginya. Wada'u jabhatihi menaruh keningnya. Ala sarjiha atas atas punggung kuda atau punggung kendaraan. Jadi sebetulnya sarjun itu adalah kain penutup punggung yang digunakan untuk duduk itu. Kamu nggak harus ketika menaiki kuda dan sholat sunnah, nggak harus ketika sujud kamu menempelkan kening kamu di atas punggung atau kain penutup punggung kuda. Masalan, misalnya bal yumi'u, tapi mengisyaratkan bi ruku'ihi dengan rukuknya, wa sujudihi dan sujudnya, dengan isyarat saja. Isyarat kalau ruku' ya berarti agak merendahkan sedikit kepalanya. Kalau sujud berarti merendahkannya kepala dan badannya agak lebih rendah sedikit lagi gitu. Pokoknya bedakan antara isyarat untuk ruku' dan isyarat untuk sujud. Wa yakunu sujuduhu dan sujudnya akhfadha lebih rendah min ruku'ihi dari rukuknya. Wa amal masyi adapun orang yang berjalan kaki. Wa amal masyi adapun orang yang berjalan. Boleh kamu sholat dengan berjalan, sholat sunnah ya dalam perjalanan. Wa amal masyi adapun orang yang sholat dalam perjalanan. Afwan. Wa amal masyi adapun orang yang berjalan kaki, fayutimmu maka menyempurnakan ruku'ahu rukuknya, wa sujudahu dan sujudnya. Ruku seperti biasa dan sujud juga sujud seperti biasa. Yastaqbilul qiblata menghadap kiblat, fihima dalam rukuk dan sujud. Nah, bagi orang yang pejalan kaki, ketika dia sholat sunnah dalam perjalanan, dia rukuk dan sujudnya rukuk seperti biasa dan sujud seperti biasa, menyempurnakan. Rukuk berarti dia harus siku kan gitu, meluruskan punggungnya, pangkal punggung dengan kepalanya, dan sujud seperti biasa. Dan dalam sujud dan rukuknya ini harus ketika pada arah kiblat. Wala yamshi dan tidak berjalan illa fi qiyamihi kecuali dalam berdirinya. Wa tasyahhudihi dan tasyahudnya. Jadi dia berjalannya ya ketika dalam keadaan sholatnya berdiri dan tasyahud. Adapun ketika rukuk dan sujud dia berhenti untuk menghadap kiblat, nyari hadap kiblat, dan begitu juga ketika sujudnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim.